Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gia di channel Mardael 5. Selamat malam. Kali ini kita kedatangan tamu yang sudah tidak asing lagi dengan Mas Rio. Kali ini beliau akan membawakan cerita yang tidak kalah menariknya dari cerita-cerita yang kemarin. Hari ini akan cerita tentang apa, Mas Rio? Tentang pengalaman 1 bulan yang lalu 1 bulan yang lalu di sebuah curug di Baturaden. masih di kawasan Baturaden, Lereng teman-teman. Selatan Gunung Slamet. Lereng Selatan Gunung Slamet. Itu kejadiannya tentang horor pastinya ya, Mas Rio ya. Oke, teman-teman, tidak perlu menunggu waktu yang lama. Mari kita langsung dengarkan sama-sama cerita dari Mas Rio. Oke, Mas Rio. Oke, Mas Ian, ketemu lagi Mas Ian. Oke, ya. Kemarin sempat libur deh. Iya. Iya, jadi ceritanya itu kita mulai aja. Saat itu saya ada tamu dari Bandung. Dari Bandung saat itu menginap di hotel di Baturaden. Kebetulan dia datang berdua. Itu cewek semua dua-duanya. Karena mereka datang berdua, terus punya tujuan untuk ke alam, untuk melihat air terjun. Akhirnya saya juga bawa rekan saya, Lendi. Oh, Mas Lendi. Iya, bawa Lendi untuk temani kita, jadi satu orang backup satu. Oh, jadi waktu itu Mas Rio dan Mas Lendi itu ceritanya biasa ada tamu itu dari Iya. ke alam gitu. Iya. Jasa kayak guide gitu ya, Mas Rio ya. Guiding, Oh iya iya. Ya, jadi guide full. Kita berangkat start pagi dari hotel, pakai kendaraan bermotor menuju ke area tersebut. Area itu ada di Gomblang ya. Oh, Curug Gomblang. Iya, sampai kita perjalanan dari hotel sekitar 45 menit sampai ke Curug. Parkir di Curug Gomblang itu. Kemudian di situ tidak lama kita langsung masuk ke lokasi karena memang membutuhkan waktu yang lumayan, jarak cukup jauh. Jadi prolog kita buka dulu dari sejarahnya itu, terusan yang dibuat, yang konon katanya dari membuatnya dengan menggunakan lidi, Mas. Iya, itu kita ceritakan ulasan sedikit. Jadi itu warga lokal yang pengen tujuan mengairi daerah orang tua tersebut, untuk mengairi, membuat pengairan, karena sumber air hanya ada di sumber yang menuju ke Curug Gomblang. Jadi itu berusaha begitu, tapi anehnya hanya dengan menggunakan lidi. Dan terusan itu kurang lebih jaraknya sekitar 870 meter. Ya, Terusan air maksudnya? Iya, terusan air, dibuat kanal begitu di dalam tanah, buat goa, terowongan, terusan kayak gitu sampai menuju ke desa. Itu ada terowongannya, Mas? Ada, dan karena sejarahnya itu jadi akhirnya orang tersebut jadi kayak dibikin ada semacam memorialnya di situ. Singkat dari situ ya, kita langsung aja ke lokasi. Setelah itu kita jalan trekking dulu, lumayan jalan itu agak naik terus. Kita menyusuri jalan pas persis di samping terowongan itu, terus di sebelah kiri kita ada tebing ya, jadi jalan kita ada di lereng kayak gitu ya. Kalau salah sedikit ya kepleset masuk ke jurang itu ya, jadi memang kita hati-hati. Kebetulan pas saat itu masih kalau sebulan lalu kan masih kemarau, Mas. Iya. Jadi jalanan kering kayak gitu, berdebu, jadi enak kita buat jalan. Sampai di sungai, kemudian salah satu orang bilang kalau dia pengen kencing, pengen buang air. Nah, kenapa nggak dari tadi? Nah, terus di situ, dan dia baru buka cerita, Mas. Ceritanya dia sedang datang bulan. Salah satu cewek itu datang bulan. Waduh, ini sudah jalan di sini, kalian jauh ke sini tujuan pengen ke air terjun, tapi dalam kondisi datang bulan. Sebentar, Mas, itu kalau Curug Gomblang yang saya tahu
kalau curug yang utamanya itu kan dia dari parkiran turun ya, ambil kiri Iya. ya. Nah itu Mas Tio yang ambil kiri atau yang curug yang di atas? ke atas. Berarti Jadi yang kita ambil ke kanan ya? iya. Yang ke kanan ya? Iya. Kalau orang yang pada umumnya kan Di tahunya curug belakang Gumlang warung itu itu. yang di belakang warung Iya. ya, yang ada jalan Jalan setapak. setapak, Oh ya. iya iya iya. Jadi masuknya situ kan ada Curug 5, ada Oh Curug iya iya. ada Curug Ambyar. Oh iya. Nah, itu curug-curug yang kita tuju. Kita jalan terus itu tadi cewek itu bilang kalau dia sedang datang bulan. Hmm. Ya udahlah, Bismillah, kita sama-sama aja jalan, kemudian jalan ngelewatin yang berbatu sampai kita nyebrang sungai sekali, terus lanjut lagi ngelewatin batu-batu lincin kayak gitu. Kita ke atas, tibalah kita sampai itu jaraknya sekitar 1 kilo sebenarnya, 1 kilo, tapi karena kita ngeliker-liker jadi lumayan jauh. Sampai kita di area Curug Ambyar. Curug Ambyar. Ya, sampai di Curug Ambyar, di situ kita santai sejenak. Belum sampai di curugnya Mas, itu masih jarak sekitar kurang 100 meter di depan kita. Di situ ada ayunan, Hamok apa ayunan? Oh, ayunan tapi di pohon besar kayak gitu. Nah kita berhenti juga ya, maksudnya ini di tempat kayak gini dibikin ayunan, sensasinya apa? Ayunannya cuma satu lagi kan. Nah itu kayak gitu kan, kalau ekspektasi kita kalau yang namanya ayunan kan pasti biasanya ada yang seneng ya, yang tinggal kayak yang rambutnya panjang mungkin ya. Biasanya juga main-main di situ. Nah terus di situ kita udah agak bingung juga ya, itu di daerah begini, sebelahnya air sungai, sebelahnya ada mata air dari gerojokan kecil kayak gitu, kayak mata air dari tebing. Nah itu di situ kok ada ayunan. Udah selesai di situ, tadinya kita mau bongkar barang di situ, tapi si cewek tetap ngajak ke air terjun. Oh iya, cewek itu namanya Bella ya, sama si Dede. Itu nama arangnya. Nah terus ya akhirnya kita jalan kita nyebrang lagi nih, karena kalau akses untuk ke Curug Ambyarnya itu dia harus nyebrang dulu melewati batu besar terus ada step yang agak susah kayak gitu, tapi kita saling bantu. Misalnya di belakang, aku pegang yang depan, saling backup kayak gitu. Akhirnya kita sampai di Curug Ambyar. Di situ rame. Oh, banyak pengunjung lain. Di sebelah sana aja yang agak jauh dari kita, udah di seberang lagi. Pas di depan Curug Ambyar itu ada sekitar 30-an orang di situ. Cowok cewek lagi pada, ada yang bikin masakan, ada yang bikin masak, ada yang lagi main-main air gitu. Ya foto-foto biasa kalau dia di depan tuh. Nah di situ lumayan lama, tapi untuk yang tadi menstruasi lagi datang bulan itu kita memang larang untuk ke airnya, jangan nyebur. Kalau kamu lagi nggak bisa, kamu cukup di atas batu aja. Nah selesai dari situ, udah selesai explore, kita udah foto-foto selesai, kita balik untuk ke tempat semula, tempat step kita kan ada barang-barang yang memang kita tinggal di daerah ayunan tadi, logistik gitu ya. Iya, barang logistik, ada celana juga kita lepas di situ, kita pakai celana pendek aja. Nah di situ terus akhirnya pas lagi udah kita diem di ayunan itu, lumayan kita agak punya space waktu menjelang lohor sih sebenarnya. Yang lohor di situ kita bikin masakan, bikin kopi, nyeduh sambil kita foto-foto lagi nih, explore area situ. Foto banyak itu, foto di sudut sana sudut sini. Akhirnya pas sudah masakan mau jadi, kopi mau jadi itu, si cewek tiba-tiba, si Dede itu tiba-tiba berdiri tapi kayak kakinya kayak dikunci. Jadi rapat kayak gitu kan, rapat. Kram bukan? Enggak, aku ngeliat dia heran aja ya.
Nah terus udah posisi berdiri begitu, terus dia kan rambutnya nggak panjang. Nah terus dia begini tangannya, begini tangannya, terus dia bilang sama si temennya, selendangnya mana, kayak gitu kan. Nah kalau dibilang selendangnya mana itu kita agak aneh ya. Nah terus temen ya sahabatnya dia sama si Lendi itu langsung kemas barang. Ini nggak beres minuman, ini aja deh. Ya udah, minuman akhirnya yang 1 gelas itu karena udah diseduh, tak tuangin di situ. Ya ini tak tinggalin di sini. Mau ada salahnya sih, saya mohon maaf ya, bilangnya gitu kan. Nah biasa bahasa kalam begitu kan. Kita tinggalin di situ, yang lain masukin di botol karena kita bawa tumbler gitu kan. Jadi yang agak tahan panas. Nah terus di situ saya pengen jalan duluan, terus saya pegang tangan si Dede itu yang bilang selendangnya mana gitu, ambil kayak nari kayak gitu. Saya pegang tangannya, ini langsung saya lemas. Saya bilang, Dek, kamu ikut saya, saya bilang gitu, kamu ikut saya. Sambil saya pelototin kayak gitu, mukanya saya liatin, kamu ikut saya. Kamu tuh jalannya cuma sama aku, Lendi, sama yang temen satunya lagi gitu. Ya, kamu nggak ada temen lain, nggak ada anggota lain selain kita berempat. Silakan yang lain tinggal, nggak usah di ini. Kamu udah jalan sama aku, ntar Lendi di belakang sama temenmu. Nah terus akhirnya saya jalan nih, kata si Lendi itu jalannya cepet banget. Padahal di situ pas lagi jalan masuk aja kita kayak ngeraba kan. Orang namanya licin kayak gitu, kok kita bisa tap kayak gitu, artinya langkahnya bisa kenceng. Si Lendi aja yang jalan berdua di belakang ngikutin sampai ketinggalan jauh mas, sampai ketinggalan jauh. Nah terus pas di ini si Lendi kan dia bisa ngelihat katanya. Dia kan punya kelebihan lah si Lendi, bisa ngelihat. Jadi di situ tuh katanya banyak banget ya. Artinya yang jadi kayak ngerumunin kita tuh banyak banget. Jadi di situ ada laki, ada perempuan, dan si cewek itu tuh katanya pas landing lihat pertama itu pas lagi posisi tegak gitu, mukanya kayak berubah keriput kayak gitu. Kayak berubah keriput, kayak gitu. Dua pakai sanggul. Ini aja masih merinding itu. Pakai sanggul, terus kebaya kusam kayak gitu. Kebaya kusam kayak pakai kebaya kayak gitu. Jadi si Lendi yang pertama dilihat itu. Kemudian banyak yang lain-lain itu ada laki-laki apa ya pada ceria di situ. Itu pada pakaian apa itu? Pakaiannya gimana itu yang? Itu yang rata-rata kayak pakaian orang kampung lah. Kayak orang dulu kampung ya? pada umumnya kayak gitu. Sama dulu ya? Jadi iya, kalau mukanya rata-rata mukanya kusam. Itu di situ, terus ada kakek-kakek. Kalau kakek-kakek itu ada di seberang tapi di atas batu. Nah pas saya lewat itu jadi kayak semuanya pada ngikutin, kata si Lendi itu. Semuanya pada ngikutin di belakang, kayak jadi kita kayak karnaval nih, kayak pawai diiring-iringan sampai belakang tuh kayak penuh. Dia juga si Lendi makan jalannya lambat banget kan, susah ngindarin itu karena lihat itu yang banyak banget. Iya. Nah terus ini pas sampai di batu yang dibilang Lendi ada kakek, itu katanya kakek pas aku lewat sama si Dede itu, katanya si kakek itu sampai bilang kamu jangan pulang kayak mau digape kayak gitu. Si Dedenya kayak mau diambil kayak gitu, tapi dia kan saya gandeng. Memang dia sempat terdiam di situ, sempat berhenti tapi sama aku dibilang, Dek, lihat mukaku, kamu cuma sama aku, Lendi sama temenmu, udah kita cuma berempat, nggak ada yang lain, Dek. Kamu tetap ikut aku, jangan ada yang ikut selain anggota kita berempat. Kita jalan terus sampai kita di seberang yang awal itu, dari posisi sungai sama yang daratan menuju kanal itu jalan keluar. Kita sampai di situ.
sampai di situ di kanal yang pertama, di gerbang kanal yang pertama itu keluar dari air dari sungai. Nah di situ kayak si anaknya ngelengok-nengok terus ke belakang si Dede. Si Dede, tapi dia masih sempat nanya juga selendangnya mana. Nah dia nggak ada selendang, kita udah pakai baju biasa, nggak ada pakai selendang, nggak ada selendang di sini, udah kamu pulang sama aku. Nah terus itu tak bilang gitu, terus pas di bibir gua yang kanal itu aku berhentiin, terus saya tepuk punggung anak itu, maaf ya Mas ya. Jadi dari sini saya tepuk terus saya tiup, coba saya tiup di ini di tengkuknya dia, saya tiup, saya kasih geser begini, saya kasih pijit begini aja, saya usap aja, saya usap punggungnya sampai ke bawah, udah itu di si anak muntah tapi nggak keluar kayak muntah kayak biasa, itu cuma kayak ngeludah. Si dia muntah kayak gitu, habis itu gimana Dek, udah lega? Dia nggak jawab, tapi dia malah malingin ke sungai lagi. Udah kamu jalannya ke depan aja, kita jalan ke depan. Nah tapi dia masih ingat nanyain ke sahabatnya, Mas Lendi mana? Itu di belakang, tenang, Mas Lendi udah ngawasin sama temanmu, aman, kita jalan pulang semua. Nah habis itu dia agak ini terus tak tarik kan, masih tak tarik aja, kalau nggak tarik mungkin dia tetap pengen balik ke sungai lagi. Nah di situ agak terhenti, katanya mau ke curug lagi. Kebetulan di situ kita ngelewatin akses yang ke curug satunya lagi. Ada curug satunya lagi, tapi lewatnya jadi sebelum curug Ambiar tadi. Nah di situ ada akses ke kanan, katanya kita mau ke curug lagi. Nggak ada curug, curugnya nanti kita di Batu Raden, diulang gitu kan. Terus akhirnya tak bawalah, karena aku ingatnya si anak ini, si Dede itu pengen kencing loh, pengen buang air. Mama masih pengen kencing? Iya masih. Nah terus ini tak gandeng jalan cepet Mas, asli jalannya cepet banget karena itu ketinggalan jauh. Nah terus udah itu langsung tak bawa ke kamar mandi, toilet. Udah sampai di luar itu tak bawa ke toilet, tapi tangannya udah agak nggak kaku kayak tadi ya, udah nggak kayak tadi. Terus bawa toilet, udah kamu mau buang air kamu di situ, terus kamu coba ya jawab kamu sebisanya, pokoknya jangan ganggu aku kayak gitu, dibilang kayak gitu ya. Pokoknya sebisanya aja, karena kamu kan kondisinya lagi kayak gini, jadi mudah-mudahan aman lah, udah nggak ngikut dari tadi. Nah terus selesai dari situ aku ajaklah ke warung. Di parkiran itu kan ada warung. Selesai dari buang air ke warung, terus dia kayak bengong, ditanyain nggak jawab, sampai kemudian si Lendi sama temennya datang ke situ, terus duduk bareng di situ. Dia nggak ada komen apapun, nggak ada. Dia ngomong aja, kalau ditanyain kayak gitu baru jawab. Ditanyain, kamu gimana Dek? Aman, dia bilang lagi gitu. Dia bilang aman ya. Nah terus dia cerita. Jadi pas lagi dia buka cerita itu pas lagi di dekat ayunan. Yang dia berdiri itu, dia tuh nggak bisa duduk. Jadi dia bener kayak dipakein pakai kebaya. Makanya yang dilihat si Lendi kan jadi berubah mukanya kayak nenek tua gitu ya, kayak gitu. Nah itu tuh pakai sanggul kayak gitu. Ya benar, itu karena dia nggak bisa duduk karena dia pakai kebaya. Kalau kebaya itu kan susah kayak gitu. Nah terus nanyain selendang kayak gitu. Ternyata si anak itu, si Dede, ternyata di situ suruh nari katanya, suruh nari sama si penonton itu, karena di situ warga banyak banget, warga gaib itu banyak banget. Pokoknya ya mukanya ada yang miring-miring katanya, udah mukanya kusam semua. Nah itu
ternyata dia suruh nabi. Terus nggak lama di situ ya kita cuma minum teh, ngobrol, terusan tanya sama orang sekitar. Kebetulan di situ kan ada teman pengelola. Nah saya ajak nongkrong di situ. Di situ kenapa dibikin ayunan? Ya itu buat ini aja sih, biar nggak ganggu katanya gitu. Memang berapa kali memang ada kejadian di situ. Berarti sering ada kejadian. Iya, jadi kejadiannya ya hampir sama yang diceritakan itu. Kalau itu memang ini perempuan yang di situ. Iya, perempuannya, tokohnya itu yang perempuan, berarti yang mau merasuk ke si Dede tadi. Ya itu. Nah terus selesai dari situ kita istirahat, break sejenak, karena kita udah panik mas. Kita udah panik, kita udah sampai di luar aja kita udah bersyukur banget ya. Kita jangan tak putusin, jangan lama-lama di sini, kita langsung jalan pulang ke hotel. Acara besok gampang lah, nanti mau jalan-jalan lagi gampang, tapi kita nggak ada tujuan ke air terjun lagi. Nah udah itu kita pulang. Nah pas perjalanan pulang mas, Ada lagi? itu ada lagi. Kan si Dede saya bonceng kan, kita pakai motor dua. Nah sahabatnya sama si Lendi itu ada di belakang. Nah pas di namanya Batur Golek itu kan ada tempat di situ, ada banyak orang, masih siang sekitar jam 1-an. Di situ ada anak-anak pada main bola, anak-anak kecil itu. Sebelahnya kan lapangan Batur Golek itu. Batur Golek ada di sebelah kiri, jadi dia tuh kayak petilasan tapi ada pohon besarnya. Oh jadi pada saat perjalanan pulang itu Melewatin itu Batur Golek itu di area Gomblang apa udah keluar? udah keluar dari Gomblang. Itu dari Gomblang sekitar 1,5 kilo. 1,5 kilo. Iya 1,5 kilo kita keluar. Di situ sebelah kiri dekat lapangan, di situ ada Batur Golek atau petilasan. Situs gitu ya? Iya situs Batur Golek. Iya betul. Nah di situ dia buka cerita nih mas, di bawah pohon itu banyak banget perempuan lagi pada duduk ya. Oh iya biasa memang, tak bilang gitu kan, tak hibur aja, tak tenangin kan. Banyak perempuan siang-siang, padahal ya kosong. Rasanya kosong, nggak ada orang sama sekali. sekali. Nggak ada orang sama sekali. Yang ada tuh anak-anak lagi main bola di lapangan sebelah Batur Golek itu. Nah, ya udahlah kalau memang ada, ya udah lah ya. Pokoknya tadi ya tanyain aja, terusan tak jawab sedikit, nggak sampai teriak-teriak kayak gitu, tapi tak jawab di batin saya, udahlah kalian ditinggal di situ aja, itu tempatmu bukan ini, aku nggak akan ganggu kalian, aku tak bilang gitu kan. Tapi saya batin aja sambil jalanin motor ke bawah ya. Sebentar saya melihat spion aman, nggak ada gangguan lagi. Ya mukanya juga dia masih biasa aja. Nah terus pas sampai udah nyebrang sungai, tak tanyain gimana, aman dek, aman pak. Nah terus udah aman gitu, jalan kan masih ngelewatin lumayan jauh, masih kelok-kelok, ada pohon bambu juga di situ kan. Kalau ngeliat apa-apa nanti kamu cerita ya deh. Ya kalau ada yang ganggu apa gimana, apa yang lambe tadi nggak yang lambe kan orangnya yang di makam itu enggak, dia cuek-cuek aja, tapi pada duduk di situ banyak banget kan. Nah tapi nggak ada yang lambe ke si Dede, ngajak-ngajak kayak gitu, nggak ada katanya. Nah terus kita bilangin kalau memang di jalan ada yang ngeliatin kamu terus ngelambe atau gimana, pokoknya manggil kamu kayak gitu, abaikan aja ya. Tapi kamu cerita sama aku. Oh kenceng si Lendi di belakang jarak sekitar 10 meter lah di belakang saya. Kawal terus sih, kita iring-iringan terus sampai kita di hotel. Sampai kita di hotel. Dan si anak itu udah agak pucet mas. Kasih ini supaya sama temennya itu, sama sahabatnya digosok-gosokin pakai minyak, kan ada minyak kayu putih kayak gitu. Suruh digosok-gosokin, terus suruh santai, terus akhirnya suruh istirahat. Katanya capek banget mas,
Nah cerita di situ ya saling bongkar-bongkar cerita nih. Pas lagi di mulai dari perjalanan dari ayunan sampai ke arah keluar, tuh kayak kata si Randy, bener-bener memang kita pengawalnya banyak banget. Banyak yang ngikutin. Iya banyak banget yang ngikutin. Si nenek itu juga dampingin si itu terus, si Dede terus. Nah tuh ceritanya kayak gitu, kita bongkar-bongkar cerita. Tapi kamu nggak capek, Dek? Enggak, katanya malah jalannya biasa aja kok. Tapi kata si Lendi, dia tuh keteteran di belakang yang ngikutin. Berarti yang ngikutin malah Mas Randy yang normal jalannya keteteran ya? Iya keteteran. Kalau saya Mas Rio sama si Dede itu kayak seolah-olah cepet banget ya? cepet banget kayak lari gitu. Berarti makhluk halus itu memang tertarik dengan hal-hal yang berbau darah gitu kali ya? Iya. Karena darah kotor ya? Iya, karena lagi dapet ya? Kalau dalam kondisi memang itu aku agak sedikit melanggar ya Mas ya. Iya. Melanggarnya itu dikarenakan apa? Dia datang jauh-jauh kemari, pengen melihat curug, pengen melihat air terjun. Nah terus dia lagi dalam keadaan seperti itu, dan itu saya pun tahunya pas di sungai. Bukan kalau mungkin jalan di awal ya? Iya di awal, pas lagi di duluan. hotel udah cerita, mungkin akan kita alihkan untuk tidak ke Curug ya? alam bebas. Karena curug, hutan, gunung kayak gitu kan Biasanya ada larangan ya, kalau yang sedang berhalangan gitu ya? Iya betul. Karena berpotensi untuk mendatangkan makhluk-makhluk. Siap. Jadi itu seperti itu alhamdulillah udah selamat. Si Dede bisa istirahat. Itu pun masih tak temenin Mas. Saya masih duduk-duduk di depan sampai akhirnya mereka pules. Tidurnya pun saya lihat tuh pada berantakan, pada nggak posisi kayak tidur biasanya. Pokoknya karena udah capek banget ya. Begitu udah kelihatan pules kayak gitu, pintu saya tutup, saya tinggal. Saya sambil monitoring nih, kalau ada kabar. Mau kesurupan lagi apa gimana? Iya, gitu kalau ya? ada gimana kabar gimana nanti ini tak tinggalin kertas di situ.